Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Catur Ahmad Burhanuddin. Kemarin untuk mahasiswa saya 044709639. Untuk video kali ini saya tujukan untuk tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web STSI 4209. Oke, kali ini ada beberapa tugas yang harus saya jelaskan, yaitu yang tugas untuk membuat pemesanan bahan ajar dan berbasis Vue.js. Oke, untuk kali ini framework yang digunakan Vue.js, lalu tidak menggunakan database tapi data yang diberikan oleh dosen, data bahan ajar.js. Di dalamnya sudah ada object oriented data yang bisa dipakai, yaitu contohnya ini data.js. Nah, ini sudah objek oriented, jadi mudah untuk mengambil data tersebut karena sudah berupa objek oriented. Oke, selanjutnya di sini ada requirement-nya. Yang pertama, halaman stok bahan ajar menampilkan stok bahan ajar, yaitu kode mata kuliah, kategori, tipe PJJ, lokasi rak, stok, dan stok safety, dan statusnya. Terdapat filter dan sort menggunakan elemen select, radio, checkbox, lalu yang lain sebagainya. Terdapat filter stok berdasarkan daerah, quantity, lalu harga, lalu bisa direset menggunakan Vue.js. Lalu selanjutnya menambahkan status stok bahan ajar. Apabila berwarna hijau, maka stok lebih dari sama dengan safety stock. Memberikan status menipis ketika ada stok yang sudah melebihi safety stock, kurang dari safety stock maksudnya. Memberikan status kosong ketika stok sama dengan 0. Lalu untuk tracking deliver order, ada halaman tracking bahan ajar yang meliputi nomor DO, tahun berjalan, sequence number. Lalu untuk DO 2025 untuk data awal, lalu selanjutnya otomatis akan terisi 25, 2, dan seterusnya. Lalu name diisi secara manual, nama diisi secara manual, ekspedisi sudah dipilih, ada pilihan menu, ada pilihan menggunakan ekspedisi terkait. Lalu bahan ajar dipilih berdasarkan paket menggunakan select ya, nanti di HTML-nya ada. Lalu untuk struktur Vue.js-nya seperti ini, ada index, stock, dan tracking. CSS-nya opsional. Lalu ada JS, stock up, dan tracking up JS yang berisi nanti framework Vue.js, fungsi-fungsi yang ada Vue.js-nya. Dan ini requirement yang lainnya, yang nanti ada if, else if, dan show yang berdasarkan framework Vue.js. Oke, langsung saja, tidak berlama-lama. Di sini sudah ada di dalam project tugas 2 Vue. Di sini stock apps, dan ini tracking apps. Dan ini data.js yang berbasis oriented object oriented. Lalu ada 3 HTML standar di sini untuk showing tampilannya dan memanggil function Vue-nya. Oke, untuk menjalankannya di sini saya menggunakan Python min http.server 8080 untuk portnya. Lalu di sini sudah ada localhost 8080, langsung index.html.
Nah, di sini ada 3 menu utama, yaitu beranda, stok bahan ajar, dan DO. Untuk stok bahan ajar kali ini ada ringkasan stok, yaitu judul, stok aman, stok menipis, stok kosong. Untuk sumarinya. Lalu untuk filter di sini ada 2 berdasarkan UPBJJ dan judul, stok, dan harga, dan bisa direset. Function di sini ada daftar stok bahan ajar dan tambah bahan ajar baru. Di sini ada filter kita lihat fungsinya ada di stok, lalu di atas tambah bahan ajar, di atasnya lagi untuk filter. Jadi filter di sini menggunakan sort.by. Jadi sort.by nanti view modelnya sort.dir, atau di sini ada value-nya. Untuk arah urutan bisa menggunakan ascending descending, tapi untuk field value-nya berdasarkan judul, quantity, harga. Ini untuk filteringnya. Lalu untuk menampilkan stok, untuk menampilkan tabel stok di sini ada VLs untuk format data tabel. Lalu di sini ada tabel TR dan TD, berarti baris dan kolom. TR, TH, baris kolom. Lalu di sini ada kelas num, harus num. Jadi ini untuk verifikasi bahwa field di sini itu tiga-tiganya number. Lalu di sini untuk meload data menggunakan v-for item in stok tampil. Jadi item berapapun item yang ada di stok tampil. Lalu kita cek di sini stok tampil di stok app.js ada. Di sini ada function stok tampil ya, yang dipanggil dari stok HTML. Di sini ada variabel hasil sama dengan stok list dan filter. Lalu ada 3 lagi, UPBJJ, kategori, dan reorder. Balik lagi ke stok. Untuk stok di sini menampilkan if kode, lalu nanti memuat judul, kategori, UPBJJ, lokasi, KTY, safety, dan harga. Jadi ini berupa rupiah. Jadi ini datanya mendapatkan dari item di stok tampil. Jadi array-nya itu dipisah ke dalam item. Jadi nanti di sini misal bisa diganti menggunakan tidak item, tapi misal code matkul, maka di sini harus matkul. Lalu matkul sudah ada petunjuknya, matkul, dan di sini langsung diganti matkul. Oke, matkul dan judul gitu. Jadi di sini harus, kalau di sini item ya di bawahnya item. Coba kita save apakah masih sama. Oke, ini matkul, di sini matkul, di sini matkul. Jadi yang item-item di sini tuh harus matkul. Item, nah di sini juga matkul. Find item. Di sini juga matkul. Find item. Oke, ini sudah CSS-nya. Tidak perlu, tidak apa-apa. Jadi yang matkul. Nah, di
di sini. Apakah kita reload masih sama? Data masih sama seperti itu. Jadi untuk V4-nya seperti itu. Selanjutnya untuk tambah bahan ajar baru. Oke, di sini ada tambah bahan ajar, di sini ada sukses tambah, ada function itu di stock plan. Nah, di sini ada sukses tambah yang dibuat. Oke, di sini juga ada vModel, form baru, di sini juga pasti dari sini form baru. Lalu di sini masukkan kode judul, kategori, BPJJ, lokasi rak harga, KT safety, dan catatan. Di sini stok ya. Form baru, coba saya isi field. Di sini misal placeholdernya ini ECMA 4406, di sini juga 4406, 4116. Kalau coba kita ganti 41114000 biar beda, coba. Jadi di sini placeholdernya 410000. Nah, itu. Bisa juga untuk yang lain seperti di sini placeholder, contoh mata kuliah bisnis dan ekonomi. Di sini ada placeholdernya. Nah, oke. Lalu untuk harga rupiah ini karena nomor jadi tidak bisa untuk di placeholder, menggunakan format rupiah. Oke, saya contohkan ya, ECMA 44111 bisnis dan ekonomi. Lalu mata kuliah pilih praktikum Surabaya untuk R8 B3, lalu harga 150.000, stoknya 100, save stok 97. Oke, ini sudah ada ya. Nah, ini aman. Coba kita edit untuk stoknya itu 2, berarti kurang dari 1 stok. Simpan. Nah, menipis. Lalu untuk 0 maka dia akan kosong. Simpan. Nah, kosong. Oke. Ini tidak disimpan ke database karena ini JavaScript objek yang hanya objek yang diedit seperti itu, jadi tidak disimpan di database. Lalu untuk tracking DO di sini ada lagi di tracking.js. Tracking app.js. Lalu saya coba di HTML untuk filteringnya. Nah, ini untuk DO. Nah, DO nomor berikutnya ini ada di functionnya. Nah, ini jadi var nomor dat nomor berikutnya. Dan nomor berikutnya itu jadi daftar do.push nomor, lalu di sini ada nomor berikutnya, ada satu lagi. Nah, ini functionnya ada. Jadi untuk get data tahun ini lalu ditambahkan urutan sebelumnya. Jadi ngeload ID sebelumnya lalu ditambahkan ke nomornya menggunakan plus seperti itu.
Untuk tracking ini. Nah, ini untuk tambah delivery sudah menggunakan otomatis field, contoh di ekspedisi. Nah, di sini menggunakan option. Lalu pengiriman list ini mengambil dari function di tracking app.js. Nah, di sini ada dua. Di sini dan ini itu mengambil dari data.js pengiriman list. Untuk pengiriman list kita bisa tambah, tapi dari sini ya, misal kode personal ini untuk data dummy saja. Jadi di sini ada 3. Kita reload. Ada save. Nah, di sini ada 3 pos Indonesia. Oke, selanjutnya untuk menambah delivery order, contoh 10345. Mahasiswanya Andi. Oke, untuk hari ini jadi untuk mengisi input otomatis lalu delivery order di sini. Dan untuk show delivery order di tracking itu ada function paket terpilih. Ada function total perjalanan. Jadi untuk DO aktif dari function tracking app. Nah, ini ketika DO dipilih maka returnnya nomor maka akan men-show riwayat perjalanan. Jadi if DO aktif dan perjalanan, jadi ketika diklik maka mendapatkan ID DO nya lalu akan di show. Ketika tidak ketemu, jadi lewat perjalanannya tidak ketemu. Tapi tidak mungkin ya, karena ini untuk istilahnya untuk safety. Jadi ketika ada error gitu. Tapi untuk show seperti ini karena yang kita klik sudah ada dalam daftar. Jadi dia langsung menampilkan detail perjalanannya seperti itu. Oke, untuk sistem transaksi bahan ajar kali ini cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.